Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan dan akhwat, para santriwan dan santriwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, tentunya mari kita sama-sama mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlalu banyak kalau kita sebutkan satu persatu. Karena memang Allah itu memberi nikmat kepada kita tidak sebatas apa yang kita minta. Sesuatu yang kita tidak minta itu Allah kasih. Sehingga kalau menyebutkan satu persatu kayaknya mustahil untuk bisa disebutkan semuanya. Tentunya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena bersyukur itu wajib hukumnya. Karena ada ancaman bagi orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam dengan azab yang sangat pedih. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para ikhwan dan akhwat, santriwan dan santriwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan pada malam hari ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu pembahasan tentang bahayanya syirik. Dan ini adalah bab yang keempat di dalam kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang bahayanya syirik. Kita harus mengenal syirik itu sendiri. Pengertiannya syirik, yang dimaksud dengan syirik itu apa, kemudian bahayanya juga kita harus kenal. Kenapa? Karena tauhid seseorang itu tidak akan sempurna kecuali dia harus mengenal juga lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Seseorang yang telah memahami tauhid dia telah menjalankan tauhid, namun dia tidak mempelajari syirik, tidak mengetahui bahaya syirik, maka sangat dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun dia adalah orang yang faham tauhid, namun dia tidak memahami syirik. Paham tauhid itu maksudnya berarti dia paham la ilaha illallah, namun dia tidak memahami syirik, maka bisa jadi dia terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Oleh karenanya Umar bin Khattab beliau mengatakan, innama tunqadu 'ural islami 'urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Umar mengatakan tali simpul Islam itu akan terurai, akan terlepas sedikit demi sedikit. Kapan? Apabila telah tumbuh orang yang tidak tahu perkara-perkara jahiliyah. Dia tahunya hanya kebaikan saja. Dia tahunya hanya tauhid saja. Belajar, ngaji, tauhid terus yang dibahas, kebaikan-kebaikan terus yang dibahas, tapi dia tidak tahu perkara-perkara jahiliyah. Dia tidak belajar tentang misalnya sifat kemunafikan.
dia tidak belajar misalnya tentang kesyirikan baik yang kecil maupun yang besar, maka lama-kelamaan Islam itu akan terpecah, akan terurai, akan hilang lama-lama. Oleh karenanya sebuah syair dikatakan oleh seseorang penyair bahwa ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu. Jadi sesuatu itu akan ditampakkan indah oleh lawannya. Sesuatu itu akan ditampakkan indah oleh lawannya. Dan kemudian disambung wa bididdiha tatabayyanul asya. Dan dengan lawannya maka akan semakin jelas. Jadi dengan dikenalkan lawannya, dengan mempelajari lawan dari sesuatu, maka sesuatu itu akan semakin jelas. Oleh karenanya dari sini kita bisa mengambil pemahaman bahwa tidak ada yang lebih faham tentang nilai tauhid dengan nilai yang sempurna kecuali para sahabat. Kenapa demikian? Karena memang para sahabatlah yang mereka telah merasakan bangkai kesyirikan, buruknya kesyirikan, busuknya kesyirikan, itu para sahabat sudah merasakan. Bukan hanya ilmu, bukan hanya teori, tapi para sahabat itu yang sudah memang dulunya pernah terjatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan banyak di antara mereka dulunya itu menjadi musuh bebuyutan Islam, saking benci dengan Islam, namun akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Makanya kita katakan bahwa tidak ada yang nilai tauhidnya itu paling murni kecuali para sahabat, karena merekalah yang telah merasakan, yang telah mengalami, yakni merajalelanya kesyirikan. Maka orang yang tidak tahu jalannya orang-orang yang berbuat dosa, ya, maka mungkin dia akan menyangka perbuatan yang dia kerjakan itu sesuatu yang benar, padahal itu salah. Ja'far bin Abi Thalib, ya, itu diadukan oleh seseorang kepada Raja Najasyi karena memang Ja'far waktu itu sudah masuk Islam. Tujuannya agar Ja'far ini diusir oleh Raja Najasyi. Kemudian dipanggil Ja'far itu. Kemudian Ja'far mengatakan, "Ayyuhal malik, wahai Raja Najasyi, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam." Kami dulu sebelum masuk Islam itu kaum yang kaum jahiliyah, yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa. Kami dulu menyembah berhala. Wa na'kulul maitata wa na'ti al-fawahisha. Kami dulu makan bangkai. Makan bangkai berarti maksudnya adalah bukan bangkai yang busuk. Bangkai itu sesuatu yang disembelih. Bangkai itulah sesuatu yang mati karena tidak disembelih dengan syar'i. Kalaupun dia disembelih lehernya disembelih tapi enggak syar'i, ya bangkai juga namanya. Ya. Kami juga mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji, berzina, wa naqta'ul arham, kami memutus tali silaturahmi, wa nusi'ul jiwari ya'kulul qawiyyu minad dha'if, kami berbuat buruk kepada tetangga dan orang yang lemah, orang yang kuat memakan yang lemah. Wa kunna 'ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasula minna na'rifu nasabahu. Terus kami berada di atas seperti itu sampai akhirnya Allah utus kepada kami seorang rasul dari bangsa kami sendiri yang kami mengetahui nasabnya. Kami mengetahui kejujurannya, amanahnya, dan bagaimana dia menjaga diri. Fada'ana ila Allahi linuwahidahu. Dia mendakwahkan kepada kami agar kami mentauhidkan Allah dan menyembah Allah, dan kami melepas apa yang kami sembah dan apa yang disembah oleh orang-orang tua kami selain Allah Subhanahu wa taala dari batu ataupun berhala. Dan dia memerintahkan kami untuk berkata jujur dan menunaikan amanah, menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan menahan dari hal-hal yang haram, dari menumpahkan darah. Dia juga melarang kami dari perbuatan keji dan berucap ucapan yang dusta, memakan harta anak yatim, menuduh wanita baik-baik berzina, dan dia memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dia memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat, zakat, dan juga puasa. Ini lihat bagaimana Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan indahnya Islam setelah dia merasakan buruknya jahiliyah, buruknya kesyirikan.
Dijelaskan kepada siapa? Kepada Raja Najasyi. Kemudian pada hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang itu benar-benar termotivasi untuk belajar hakikat kesyirikan dan juga jenis-jenis kesyirikan yang nanti akan dibahas, tapi bukan malam hari ini. Banyak ya kesyirikan, baik itu yang syirik besar maupun yang syirik kecil, jumlahnya sangat banyak sekali. Maka perlu disampaikan agar kita termotivasi, disampaikan tentang bahayanya syirik. Ya, bahayanya syirik. Makanya judul yang keempat ini, bab yang keempat disebut dengan judul bab takut dari kesyirikan. Jadi bukan hanya meninggalkan kesyirikan, tapi harus mempunyai rasa takut dengan kesyirikan. Orang yang saat ini meninggalkan kesyirikan namun tidak punya rasa takut dengan kesyirikan, maka itu belum sempurna. Tauhid seseorang itu bukan sempurna hanya dengan meninggalkan kesyirikan. Tauhid seseorang itu benar-benar sempurna tatkala dia ada rasa takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya di sini kita katakan bahwa tidaklah ada orang yang merasa takut terhadap kesyirikan kecuali dia adalah orang yang tauhidnya murni. Berarti sebaliknya, orang yang tidak ada rasa takut terhadap kesyirikan berarti tauhidnya belum murni. Tauhidnya belum sempurna. Orang yang merasa takut dengan kesyirikan, dia adalah orang yang tauhidnya murni. Makanya nanti kita akan bahas, akan kita kasih tahu tentang bagaimana kondisi sahabat, bagaimana Rasulullah itu mewanti-wanti agar jangan sampai di antara kita itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Jangankan syirik besar, bahkan syirik kecil itu diwanti-wanti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya saya katakan bahwa para sahabat itu adalah orang yang tauhidnya itu paling murni, karena mereka adalah orang yang merasakan jahiliyah dan mereka adalah orang yang paling takut dengan kesyirikan. Bagaimana tidak, dia adalah orang yang paling takut dengan kesyirikan. Bahkan para sahabat ini adalah orang yang yakni tauhidnya murni, sehingga mereka adalah orang yang takut dengan yakni kesyirikan. Syirik, Bapak sekalian, artinya secara bahasa itu adalah sekutu. Syirik secara bahasa adalah sekutu. Ya, sekutu, atau kalau bahasa ini apa ya, sekutu ya? Teman. Ya, kanca itu syirik. Berarti teman antum syirik. Ya. Secara syar'i, secara istilah, syirik itu adalah ittikhadun niddi ma'allah. Itu syirik secara syar'i, secara istilah. Mengambil tandingan bagi Allah, itu syirik secara istilah. Mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Definisi ini, syirik yaitu mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencakup syirik besar dan juga syirik kecil. Ya, mencakup syirik besar dan juga syirik kecil. Ada seorang sahabat yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta kepada Nabi Muhammad. Ya, sesuai dengan berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah apa? Aja'altani lillahi nidda, kata Rasul. Apakah kamu akan menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ini ucapan. Ini syirik kecil, Pak. Jadi walaupun tentunya sahabat ini tidak ingin menjadikan Nabi Muhammad itu setara dengan Allah. Makanya dalam ayat lain dikatakan Aja'altani lillahi idla. Apakah kamu akan menjadikan aku itu seimbang dengan Allah? Idla, al-adl itu kan adil. Adil memang tidak selalu sama, tapi pikiran kita yang namanya adil itu sama. Memang nggak harus, tapi secara sekilas set itu adil itu sama. Makanya, apakah kamu akan menjadikan aku itu bagi Allah itu seimbang, gitu loh. Kita lihat bahwa sahabat tadi mengucapkan demikian, itu tentu tidak ada keinginan dalam hati sahabat tadi untuk menyamakan Allah dengan Rasulullah. Itu nggak mungkin ada, paham ya? Karena mereka tahu ini syirik. Namun sahabat tidak tahu kalau ini syirik, sehingga Rasul itu tidak ingin ada sedikit pun kesyirikan yang jatuh yang dilakukan oleh sahabat, walaupun itu hanya syirik lafaz saja. Syirik lafaz itu kan syirik kecil. Ya, syirik kecil.
Baik. Kemudian yang semakna dengan niddah, dengan tandingan itu banyak ya. Seperti misalnya al-syabih juga sama, syabih. Kemudian al-mislu, al-idlu, an-niddu itu al-kuf'u itu ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, al-kuf'u. Ini kata-kata yang sama dan hadisnya banyak ya, ayat-ayatnya banyak. Baik Bapak sekalian, ada ulama yang mengertikan syirik dengan pengertian yang lain. Ya, yaitu taswiyatul makhluk bil khaliq fi ma huwa min khasa'il isil khaliq. Menyamakan makhluk dengan pencipta, yaitu dengan Allah, fi ma huwa min khasa'isil khaliq, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi pencipta. Saya ulangi, menyamakan antara makhluk dengan Allah pada perkara yang itu menjadi kekhususan Allah. Fir rububiyatihi, baik di dalam rububiyah Allah, au uluhiyatihi atau uluhiyah Allah, au asma'ihi atau asma'ihi wa sifatihi, atau di dalam nama dan juga sifatnya. Berarti kalau kita merujuk kepada pengertian ini, nanti syirik bisa terjadi dalam 3 kondisi. Baik itu dalam rububiyah Allah, ataupun dalam uluhiyah Allah, ataupun dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan jabarkan semuanya tentang syirik di dalam rububiyah Allah itu seperti apa, di dalam uluhiyah Allah itu seperti apa, syirik di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu seperti apa. Dan ini pembahasannya sangat luas sekali, sehingga tidak mungkin dibahas pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil yang pertama yang beliau bawakan di dalam bab yang keempat ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya, sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain dosa apa saja selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Ini adalah surat An-Nisa ayat 48. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bahaya syirik. Rahmat Allah itu sangat luas sekali, meliputi segala sesuatu. Sangat luas sekali, meliputi segala sesuatu. Bahkan itu rahmat Allah akan meliputi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, kecuali satu, yaitu orang-orang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Ampunan Allah untuk pelaku dosa, semua dosa besar. Kalau dosa kecil sudah pasti. Rahmat Allah untuk semua pelaku dosa besar itu sangat luas sekali dan sangat terbuka lebar. Ya, oleh karenanya Allah mengatakan, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Karena memang rahmat Allah itu sangat luas sekali kepada semua pelaku dosa, kecuali pelaku kesyirikan. Ini adalah ancaman yang sangat keras, ini adalah bahaya yang sangat bahaya sekali bagi pelaku kesyirikan. Dia tidak punya kesempatan untuk dosanya diampuni, sedikit pun dia tidak punya kesempatan. Oleh karenanya dalam hadis ditanya Rasul itu, dosa apa yang paling besar? Maka beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar itu adalah kamu menjadikan untuk Allah tandingan, padahal Dia yang telah menciptakanmu. Di sini kita bisa ambil faedah Bapak Ibu sekalian, bahwa semua dosa itu pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala, kecuali kesyirikan. Termasuk dosa-dosa besar itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pelaku dosa besar, paling tidak ada 3 kelompok di dalam masalah
pemahaman pelaku dosa besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang bernama Khawarij. Khawarij ini mengatakan bahwa pelaku dosa besar di dunia kafir. Pelaku dosa besar di dunia kafir. Orang yang berzina, orang yang main judi, orang yang mencuri itu kafir. Kalau dia tidak bertobat, nggak berhenti dari perbuatannya, maka dia kafir. Di akhirat dia kekal di dalam neraka. Di akhirat dia kekal di dalam neraka. Diingat-ingat ya. Di dunia dia kafir, di akhirat kekal di neraka. Pelaku dosa besar. Termasuk kesyirikan juga. Termasuk hal-hal dosa besar selain kesyirikan juga kekal di neraka, kata orang-orang Khawarij. Ini adalah kelompok yang sesat. Kelompok yang ekstrim. Kemudian yang kedua, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah keyakinan yang kita yakini. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar di dunia dia adalah mukmin, tapi naqisul iman. Mukmin tapi imannya berkurang. Mukmin tapi imannya berkurang. Ini sesuai dengan apa yang kita yakini selama ini. Orang kalau sedang taat-taatnya kepada Allah, maka imannya naik. Tapi ada orang kadang tuh lagi futur, lagi malas beribadah kepada Allah, maka itu imannya turun. Nah ini, orang yang bermaksiat, pelaku dosa besar, itu mukmin masih, belum kafir, kecuali dia menghalalkan. Dia mukmin, tapi imannya kurang. Adapun di akhirat adalah tahta masyiatillah. Di akhirat itu di bawah kehendak Allah. Mungkin kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Bagi yang tauhidnya murni, mungkin saja dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, kalau Allah berkehendak juga dia akan mengazab, tapi suatu saat dia pasti keluar dari neraka dan akan masuk ke dalam surga, pasti itu, gak mungkin gak. Baik, ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kelompok yang ketiga, yaitu adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah, pelaku dosa besar di dunia, mereka mengatakan adalah fi manzilatin baina manzilataini. Di dunia pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah apa? Dia tidak kafir juga tidak mukmin. Lah terus apa? Ya pokoknya di tengah-tengah. Dia nggak mukmin, nggak kafir, di tengah-tengah. Nggak tahu hukumnya apa, nggak jelas dia. Ya. Jadi berada di satu tempat di antara dua tempat. Satu tempat di antara dua tempat. Mukmin dan kafir. Dia di tengah-tengahnya. Mukmin yang enggak, kafir yang enggak di dunia. Adapun di akhirat, kata orang-orang Mu'tazilah, di akhirat dia apa? Kekal di neraka. Berarti sama enggak kayak siapa? Berarti keyakinan dengan orang Khawarij. Tapi beda, Pak. Beda. Nerakanya beda. Kalau nerakanya orang-orang yakni pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah, nerakanya lebih ringan daripada nerakanya orang-orang Khawarij. Ya, jadi nerakanya beda. Walaupun sama-sama kekal di neraka, tapi nerakanya beda. Ya, yang ini lebih agak ringan. Baik, sekarang kita akan sebutkan kenapa syirik besar ini, kenapa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Karena ada musibah yang sangat banyak sekali yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Yang pertama, orang yang melakukan syirik besar, maka seluruh amalan yang telah dia kerjakan akan terhapus semuanya, tidak tersisa sama sekali. Dalilnya di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sebelumnya Allah mengatakan, wa laqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi sebelummu wahai Nabi Muhammad. Apa isinya? La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka sungguh benar-benar amalmu itu akan terhapus, wala takunanna, dan kamu benar-benar akan menjadi orang-orang yang khasirin, rugi. Benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Lihat di sini Bapak sekalian, Allah nggak main-main ancaman di sini. Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid sebagai penguatan. Kalau seandainya engkau wahai Nabi Muhammad berbuat syirik,
pasti amalmu akan terhapus dan pasti kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi terbaik dan tidak mungkin berbuat syirik. Nabi itu tidak mungkin melakukan kesyirikan, Nabi. Tapi Allah katakan seandainya engkau berbuat syirik, pasti amalmu terhapus dan pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini Allah nggak main-main. Ya Allah gunakan penekanan yang sangat kuat sekali. Maka di sini sekalian ada orang Muslim 60 tahun dia beramal-amal yang soleh semuanya. Dia haji sekian kali, dia umrah berkali-kali, dia sedekah, dia puasa, dia sholat malam selama 60 tahun. Melakukan amal yang besar-besar dan soleh-soleh, terlihat adalah orang yang sangat soleh sekali. Namun ternyata di akhir hidupnya, misalnya dia pergi ke dukun misalnya, akhirnya dia mati, maka terhapus sia-sia amalan 60 tahun yang dikerjakan, umrohnya, hajinya, puasanya seketika hancur lenyap. Ngeri nggak? Ngeri sekali. Sangat ngeri sekali ini. Amalannya akan betul-betul hancur lebur semuanya, tidak tersisa sama sekali. Tidak tersisa sama sekali. Di akhir hayatnya dia harus terjerumus ke dalam kesyirikan dan akhirnya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi neraka atau surga itu sangat dekat sekali, Bapak sekalian. Dia mengamalkan amalan surga selama seumur hidupnya. Tinggal sejengkal lagi dia masuk surga, melakukan kesyirikan, sudah jeblos neraka jahanam. 60 tahun dia melakukan kesyirikan, syirik besar, ke dukun dia mainnya, main santet, ya, nikah nggak laku-laku, pergi ke dukun. Syirik semua dia lakukan. Ya. Jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal tuh. Tapi dia bertaubat, bertauhid, surga dia masuk ke dalam surga. Sudah kekal di dalam surga. Ya, surga neraka sangat dekat sekali. Baik. Sekarang pertanyaannya begini. Orang yang 60 tahun tadi kita ulangi, beramal soleh, sejengkal dia melakukan kesyirikan, mati, masuk neraka. Sekarang pertanyaannya, selama 60 tahun dia mengamalkan amalan soleh semuanya, haji, umroh, segala macam amal soleh. Ya, di akhir hayatnya tiba-tiba dia berbuat syirik, maka secara otomatis amalnya terhapus semuanya, secara otomatis. Ya, kemudian ketika dia sakaratul maut ternyata dia sempat mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia balik lagi ke Islam. Gimana ini amalannya yang 60 tahun itu? Hilang apa? Enggak hilang, lenyap atau enggak? Ini udah lenyap amalannya. Balik enggak? Balik. Ya. Tapi Ibnul Qayyim mengatakan tidak. Amalannya lenyap. Ibnul Qayyim mengatakan apa? Amalannya apa? Amalannya lenyap. Karena prinsipnya itu adalah bahwa ketika amalannya itu sudah hancur, dia enggak akan bisa kembali lagi. Dia enggak akan bisa kembali lagi. Tapi pendapat jumhur para ulama dan mayoritas para ulama mengatakan amalannya akan kembali lagi. Dan ini adalah pendapat yang ya kita kuatkan saja. Walaupun pendapat Ibnu Qayyim juga masuk akal. Bagaimana mungkin amal yang sudah hancur ini sebagai hukuman dia kok kembali lagi, enak betul. Ya. Tapi kita milih pendapat yang ya dalam masalah ini mudah-mudahan ini yang benar ya. Pendapat yang mengatakan bahwa amalannya akan kembali lagi. Baik. Dalilnya adalah suatu ketika Hakim bin Hizam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa tatkala dia masih kafir, dia adalah orang yang sangat dermawan sekali, sangat dermawan sekali. Dia berinfak dengan 100 ekor onta. Puluhan kali dia membebaskan budak ketika kafir ya, ketika masih kafir. Kemudian datang kepada Rasul dalam keadaan sudah beriman. Lalu bagaimana dengan amalku yang telah berlalu wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam di atas kebaikan yang telah kau lakukan. Artinya amalannya balik lagi. Ada seorang orang kafir yang bernama Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an adalah orang kafir yang sangat dermawan sekali.
Ketika dia ada tamu, jadi mangkoknya itu sampai diraih dengan tangga, saking dermawannya dia sama tamu. Saking tingginya mangkok untuk jamu tamu itu sehingga harus diraih dengan tangga. Kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Dia adalah orang yang paling dermawan, amalannya soleh." Apa kata Rasul? "Lam yakul yauma idzin rabbighfirli min khati'ati." Dia mengatakan bahwa Abdullah bin Jud'an ini ketika mati, dia selama hidupnya belum pernah mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Artinya dia nggak masuk Islam. Artinya amalan dia tuh apa? Terhapus dan tidak ada bekasnya sama sekali. Yang kedua, musibah yang kedua adalah orang yang melakukan kesyirikan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Tidak akan diampuni. Orang yang melakukan dosa besar di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah, orang sedang judi tiba-tiba mati, misal. Orang sedang misalnya naik mobil sambil dengar musik, tiba-tiba tabrakan mati. Ya. Orang sedang naudzubillah berzina, tiba-tiba mati. Ada nggak kayak gitu? Ada ya. Orang berzina mati ketika berzina. Ada yang ya mati dalam keadaan seperti itu. Itu masih mungkin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Di bawah kehendak Allah. Mungkin saja sangat besar rahmat Allah untuk hambanya. Ya. Sangat besar rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Makanya ada orang yang dulu itu dikisahkan dia adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar semuanya. Makanya ketika dia mati, pesan sama keluarganya, kalau saya mati, mayat saya dibakar, abunya disebar ke laut. Tujuannya agar supaya Allah nggak bisa mengembalikan jasad dia lagi. Tapi dia punya la ilaha illallah. Akhirnya apa? Allah hidupkan dia kembali lagi. Dihidupkan lagi, ditanya, "Kenapa kau melakukan ini?" Dia mengatakan, "Aku melakukan ini karena takut kepadamu ya Allah. Terlalu banyak dosaku." Akhirnya apa? Ini orang dimasukkan ke surga. Dia punya la ilaha illallah satu tok. Tapi dosanya begitu banyak dan dia melakukan ini karena takut kepada Allah. Ini tauhidnya murni, takut kepada Allah. Yakin Allah menyiksa dia. Dia diampuni dan dia masuk surga. Orang yang mati ketika berzina mungkin diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Tapi orang berbuat syirik mati sama sekali tidak ada kata ampun buat dia. Pasti masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau perbuatan syirik diampuni, maka Abu Thalib adalah orang yang pantas diampuni. Dia berani mati membela siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah orang yang meninggal dunia dalam kondisi melakukan kesyirikan, maka mustahil dia akan masuk ke dalam surga. Mustahil dia akan masuk ke dalam surga. Dalilnya yang tadi kita baca ya. Dalilnya yang tadi kita baca. Baik. Tadi kita katakan bahwa ada khilaf di kalangan para ulama apakah syirik kecil ini juga bisa diampuni, gitu ya. Syirik kecil apakah bisa diampuni atau tidak? Banyak ulama yang mengatakan syirik kecil juga tidak bisa diampuni. Karena di dalam ayat dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. An yushraka, kalau kita belajar bahasa Arab atau usul fikih, itu namanya an dan fi'il mudhari' namanya masdariyah. Artinya bisa dibuat yang asalnya adalah kata kerja menjadi bukan kata kerja. Berarti innallaha la yaghfiru isyrakan bihi, kayak gitu aslinya. Ya, itu memberikan faedah umum. Cuman kita nggak lama-lama di sini, nggak panjang-panjang, karena kebanyakan tidak tahu bahasa Arab, walaupun antum orang Arab. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, sebelum kita baca silakan azan terlebih dahulu. Sebenarnya sudah azan. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan biidznillah taala. Silakan.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dalil yang kedua yang beliau bawakan adalah perkataan Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 35, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Beliau mengatakan, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim. Asnam itu adalah berhala yang ada bentuknya, yang ada usaha untuk membentuk kayak patung,
bentuk-bentuk yang dibentuk lah yang jelas seperti itu asnam, sonam, bentuk mufradnya. Kemudian authan, adapun authan itu adalah berhala yang tidak berbentuk, yang tidak dibentuk, kayak kuburan. Orang nyembah kuburan berarti nyembah authan, wasanun, mufradnya. Kemudian pohon, ya, batu, itu ada namanya authan. Kalau asnam itu apa? Yang dibentuk tadi ya. Baik. Ini adalah tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa agar ia dijauhkan dari menyembah berhala. Dan juga dia juga berdoa agar anak keturunannya juga dijauhkan dari menyembah berhala. Kalau kita mengulang apa yang telah kita sampaikan tentang Nabi Ibrahim, beliau adalah orang yang hebat. Beliau adalah orang yang ummah, orang yang terkumpul banyak kebaikan pada diri beliau. Itu namanya ummah. Beliau adalah orang yang memberantas kesyirikan, menghancurkan patung dengan tangan beliau sendiri. Patung-patung dihancurkan dengan tangan beliau sendiri. Dan beliau adalah seorang nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, nabi terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ternyata beliau takut dari menyembah berhala, seorang nabi ini. Lalu bagaimana dengan kita? Oleh karenanya Ibrahim At-Taimi mengatakan, "Man ya'manu minal bala'i ba'da khalilillahi Ibrahim." Siapakah yang merasa aman dari musibah kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Harusnya kita semua lebih merasa khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya tadi kita katakan bahwa orang yang khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan adalah orang yang memiliki tauhid yang murni. Seperti Nabi Ibrahim dan seperti para sahabat dan seperti Rasulullah. Rasulullah itu mengingatkan sahabat untuk tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan sekalipun syirik kecil. Makanya ketika sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah, tidak boleh, jangan katakan kayak gitu. Tapi katakanlah Masya Allah summa syi'ta atau sya'afulan. Dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu wahai Rasulullah. Harusnya seperti itu, jangan dikatakan seakan-akan menggandengkan antara Allah dengan Rasulullah. Tidak boleh. Walaupun ini syirik lafaz, syirik kecil, Rasulullah jangan sampai terjatuh ke dalam seperti itu. Orang yang takut terjatuh ke dalam kesyirikan adalah orang-orang yang tauhidnya murni. Orang yang merasa aman-aman saja kayak kita ini, tauhidnya bermasalah. Tauhidnya apa? Bermasalah. Belum sempurna. Baik. Sehingga doa, makanya doa itu kan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan kau sesatkan hati kami setelah kau beri petunjuk. Maka Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Doakan. Doakan orang tuamu, ya, doakan anak-anakmu, doakan istri-istrimu. Istri satu aja ya. Doakan istrimu, ya. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Rasulullah takut ya. Makanya beliau mengatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad. Ya Allah, jangan kamu jadikan kuburanku itu disembah sebagai berhala yang disembah, jangan jadikan. Makanya alhamdulillah kuburan Rasul itu dikuasai oleh orang-orang ya yang dikatakan Wahabi. Tapi aman, enggak disembah, ya. Baik. Kita akan bacakan perkataan Syekh Saleh Al-Syekh. Beliau mengatakan, realitanya kebanyakan orang yang tidak takut kepada kesyirikan itu banyak sekali. Kemudian kalau seperti itu, siapa yang sebenarnya takut kepada kesyirikan? Ini ketika banyak orang Islam. Tapi realitinya itu apa? Banyak orang Islam itu yang nggak takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Terus yang pantas takut dengan kesyirikan itu siapa? Beliau mengatakan yang takut terhadap kesyirikan adalah orang-orang yang berusaha memurnikan tauhidnya. Orang-orang yang berusaha memurnikan apa? Tauhidnya. Orang-orang yang mau belajar. Dengan belajar dia akan bisa memurnikan tauhidnya. Ingat, nggak cukup hanya tidak melakukan kesyirikan, tapi harus ada rasa takut terhadap kesyirikan, harus ada.
Kalau hanya mengandalkan yang penting saya nggak terjatuh ke dalam kesyirikan, dah aman. Kalau hanya itu yang menjadi standar kita, maka itu masih sangat rendah sekali. Masih sangat rendah sekali. Harus ada rasa takut ke dalam ya ini kesyirikan. Oleh karenanya dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu beliau paling takut terhadap kesyirikan. Beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dalil berikutnya yang beliau sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sesuatu yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil, asyirkul asghar. Fasuila anhu, ditanya syirik kecil itu apa? Beliau mengatakan ar-riya. Yaitu apa? Riya. Syirik kecil adalah riya. Hadis ini adalah hadis yang ada lanjutannya. Kemudian lanjutan hadis ini dikatakan bahwa ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Beliau mengatakan riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah, lahum yaumal qiyamah, kepada orang-orang yang riya ketika di dunia. Hari kiamat Allah berkata kepada dia, idza juziyan nasu bi a'malihim, tatkala manusia itu dibalas dengan amalan-amalan mereka. Sudah selesai, baru Allah bertanya kepada orang-orang yang riya ketika di dunia. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, fangduru hal tajiduna indahum jazaan. Beliau mengatakan, Allah mengatakan kepada orang-orang yang suka riya di dunia itu, pergilah kamu, orang-orang sudah dibalas dengan kebaikan mereka. Sekarang giliran orang-orang yang sholat riya, orang-orang yang belajar agama riya, orang-orang yang ngaji tapi riya. Apa kata Allah? Pergi kalian kepada orang-orang yang dulu di dunia kalian beramal pengen dilihat oleh mereka. Pergi silakan menemui ke sana. Hal tajiduna indahum jazaa. Apakah kalian bisa mendapatkan, apakah kalian nanti akan mendapatkan balasan dari mereka? Silakan minta balasan sama mereka. Jangan minta balasan dari saya. Sakit enggak seperti ini? Sakit sekali. Amalan yang kita bangga-banggakan. Amalan yang kita bangga-banggakan. Baik. Kemudian Bapak sekalian, riya di dalam amal soleh itu intinya adalah ingin dilihat. Intinya ingin pamer. Sama, mau itu pengen dilihat, mau itu pengen didengarkan orang lain, atau pengen dipuji, sama-sama. Hukumnya sama saja. Sama-sama riya dan hukumnya sama itu. Baik. Riya secara umum ada dua. Yang pertama riyanya orang-orang munafik. Riyanya orang-orang munafik ini adalah riya pada asal atau pokok agama mereka. Ini mengeluarkan dari Islam. Orang-orang munafik ini akan berada di keraknya neraka. Kenapa? Yang pertama, dia kufur. Yang kedua, dia menipu umat Islam. Dosa kufur dan dosa dusta. Makanya dia akan berada di keraknya neraka. Kalau orang kafir, Yahudi, Nasrani, memang masuk neraka jahanam, tapi tidak separah orang-orang munafik. Tidak sampai keraknya neraka, sampai betul-betul sampai keraknya neraka, enggak. Tapi orang-orang munafik ini, karena dia dosanya double-double, maka sampai ke dalam keraknya, intipnya api neraka. Baik, yang kedua adalah riyanya orang-orang muslim yang bertauhid. Ya, riyanya orang-orang muslim yang bertauhid. Dia memperbagus sholatnya, memperbagus bacaannya untuk dipuji oleh orang lain. Baik, tentang masalah riya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sempat saya singgung bahwasanya dosa riya syirik kecil ini juga pasti akan diadab oleh Allah, tidak akan diampuni. Saya akan bacakan perkataan Ibnu Qayyim. Aduh, hilang lagi. Perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Shaib. Al-Wabilus Shaib. Sebentar, saya cari sebentar. Baik. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam di kitab beliau Al-Wabilus Shaib. Beliau mengatakan pakai ba ya. Wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha aksaru min an tuhsara. Penghapus amalan dan perusak amalan itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Walaysa sya'nu fil amali. Perkaranya itu bukan bagaimana orang bisa beramal. Bukan itu yang jadi perkaranya, bukan itu. Innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah bagaimana seseorang bisa menjaga amalan
dari hal-hal yang bisa merusak dan menghapusnya. Beliau mengatakan melanjutkan, farriya'u wa indaqqa muhbitun lil amal. Beliau mengatakan riya walaupun tipis, walaupun sedikit, itu muhbitun lil amal, akan menghapus dosa. Wa huwa abwabun katsiratun la tuhsa. Bab tentang masalah syirik kecil yang bisa menghapus amalan itu sangat banyak sekali sampai tidak bisa dihitung. Jadi antum riya kepada satu orang itu sama saja dengan antum riya kepada banyak orang. Sama saja. Antum sudah umroh, ikhlas, pulang cerita riya, oh saya di sana masya Allah. Jadi masya Allah untuk diri sendiri gitu loh. Satu orang akan terhapus sama dengan antum riya dengan 1000 orang, sama saja nggak ada bedanya. Riya itu walaupun sedikit, walaupun kecil, itu bisa apa? Menghapus, ya ini amalan. Baik, kondisi seseorang yang beramal dan tercampur riya, ini ada beberapa kondisi. Yang pertama, orang yang dari awal riya, dari awal dia riya, maka ini menghapus amalan itu. Jadi mau sholat, sebelum sholat dia riya, sebelum baca Quran dia riya, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, riya yang muncul di tengah-tengah ibadah. Riya yang muncul di tengah-tengah ibadah ini ada dua. Riya yang muncul di tengah-tengah ibadah itu ada dua. Jadi sedang sholat, awalnya ikhlas, tengah-tengah dengar ada suara, oh Pak Camat datang, dibagus-baguskan. Yang awalnya baca Qul huwallahu ahad, baca Al-Baqarah. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, dia berusaha, ada dua atau tiga ya, dia berusaha untuk melawan, mengusir riya tersebut, dan dia berhasil. Dia berhasil mengusir riya tersebut. Oh, saya akan ikhlas, usahakan dia sama dia. Maka yang seperti ini amalannya selamat. Ya. Maka yang seperti ini amalannya selamat. Kondisi yang kedua, jika ternyata tidak berhasil mengusir riya tersebut yang muncul di tengah-tengah ibadah, maka di sini ada khilaf para ulama. Syekh Utsaimin dan juga Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lain mengatakan amalannya gugur semuanya. Amalannya semua gugur. Kenapa? Karena amalannya ini satu kesatuan. Orang riya di rakaat pertama itu ikhlas, rakaat kedua dia riya, ya, dan dia menikmati riya tersebut. Kata Syekh Utsaimin dan Ibnu Qayyim mengatakan amalnya terhapus semuanya. Amalannya terhapus. Amalannya terhapus. Adapun mayoritas para ulama mengatakan amalannya tidak terhapus, hanya saja pahalanya berkurang. Hanya saja pahalanya apa? Berkurang. Kemudian yang selesai ya. Kemudian macam yang ketiga adalah riya yang terjadi setelah amalannya selesai diamalkan. Sudah selesai amalan. Haji udah pulang, selesai. Umrah ikhlas sudah pulang, selesai. Kemudian dia pulang-pulang menceritakan kepada orang lain. Tujuannya riya. Ini tipis Bapak sekalian. Orang yang menceritakan amal karena riya dan orang yang menceritakan amal karena ingin memotivasi itu tipis. Ceritakan saya tadi umroh begini. Tujuannya untuk memotivasi, dengan orang yang tujuannya riya itu tipis sekali. Kita nggak bisa bedakan. Ya, yang bisa bedakan adalah hati dia sendiri. Baik. Orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim mengatakan terhapus amalannya. Umrohnya terhapus. Berat nggak ini Ibnu Qayyim kadang-kadang ini ya? Jadi berat pendapat beliau. Pendapat beliau apa? Berat. Tapi beliau punya dalil. Beliau punya dalil, Bapak sekalian. Kenapa amalan yang sudah selesai ikhlas dilakukan selesai, kemudian diceritakan kepada orang lain dalam keadaan ingin pamer, ingin cerita, amalannya bisa terhapus. Karena memang ada amalan-amalan itu yang bisa menghapus, ada amalan yang bisa menghapus amal soleh. Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian dengan alman, ingin diungkit-ungkit ya, wal adha, dan mengganggu. Kamu tuh kemarin kan udah tak kasih ini sih, mengganggu orang yang udah dikasih. Kamu kan kemarin udah infakin begini-begini, itu namanya mengganggu. Ini bisa menghapus pahala. Ya. Kemudian hadis ayat yang lain juga, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kemudian seterusnya, antah batu a'malukum. Jangan kamu mengangkat suara melebihi suara Nabi. Ya, kalau tidak amalmu akan terhapus dan kamu tidak merasakan hal itu. Memang amalan yang sudah ada ini bisa terhapus sekalian.
Dalilnya Ibnu Qayyim kuat. Tapi itu terlalu berat buat kita. Terlalu apa? Terlalu berat. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian? Karena kita ada beberapa tabungan amalan. Amalan yang pertama adalah tabungan amalan yang ikhlas dan kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ini adalah yang paling afdal secara asalnya, yang paling afdal dan pahalanya paling hebat, paling besar. Kemudian ada yang kedua, tabungan amal yang dilakukan secara terang-terangan. Ya, ini berpahala tapi tidak sebesar pahala yang pertama. Yang ketiga adalah amalan yang dilakukan dengan riya. Ini nggak ada pahalanya. Baik, amalan yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, ikhlas, berada di tabungan yang pertama yang pahalanya sangat besar sekali. Kemudian setelah itu pulang dia cerita. Tapi ceritanya bukan riya, tapi motivasi. Ini kebaikan kan? Kemudian pindahlah amalan ini ke tabungan yang kedua. Tingkatannya berarti pahalanya nanti berkurang. Ya. Kemudian keesokan harinya karena dia kok semakin senang dipuji sama orang. Oh, Masya Allah kamu ya iya. Besok lagi cari orang cerita lagi. Oh, saya begini. Saya umrah tuh dulu di sana tuh saya nangis di hadapan Ka'bah tuh, pengen pamer, pengen riya. Pindahlah amalan ini menjadi amalan yang di sini dilakukan secara riya dan terhapus pahalanya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal. Tapi ini pendapat yang berat ya. Kita mengatakan kita milih pendapat mayoritas para ulama saja lah ya. Bahwasanya amalnya apa? Amalannya tidak akan terhapus. Amalannya sudah selesai udah ditutup, udah ditutup. Dia terhapus ketika kita melakukan kesyirikan. Ketika riya udah nggak akan terhapus sama sekali. Tidak akan terhapus sama sekali. Tadi ya, sahabat tadi yang dia melakukan amalan-amalan yang sangat baik sekali, datang kepada Rasul SAW mengatakan apa? Wahai Rasulullah, aku telah mengamalkan amalan yang banyak. Bagaimana dengan amalku yang telah lalu? Kata Rasul, aslamta ala ma aslafta minal khairi. Kamu masuk Islam membawa pahala yang sangat banyak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih 2 hadis, cuman sepertinya tidak mungkin untuk dibaca. Baik, sebelum kita tutup, satu lagi ya saya sampaikan tentang masalah doa. Hadis yang sebelum terakhir saya bawakan, hadis lagi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dia berdoa kepada selain Allah, dia berdoa kepada sesembahan apapun selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Baik, saya akan sampaikan karena ini penting sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang paling agung di dalam Islam. Sehingga kesyirikan yang berkaitan dengan doa ini adalah kesyirikan yang paling parah. Kesyirikan yang paling parah. Kesyirikan yang paling besar dosanya. Kesyirikan dalam masalah ibadah, di dalam masalah apa? Doa. Di dalam masalah doa. Orang kalau pergi ke kuburan, doa dengan orang yang minta di dalam kubur itu minta, wahai wali fulan, mudahkan urusan saya, berikan saya jodoh, mintanya langsung kepada wali fulan itu, maka ini minta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kesyirikan yang paling parah yang seperti ini. Ya. Berdoa kepada orang yang sudah mati, minta kepada selain Allah, ini kan jelas. Minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah dosa yang paling besar. Syirik yang paling parah adalah kesyirikan di dalam masalah apa? Di dalam masalah doa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kita buka tanya jawab satu.